Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan hari ini adalah pertemuan evaluasi dan monitoring atas apa yang sudah kita lakukan dari pertemuan sampai sekarang. Ya, dan juga sebagai pertemuan untuk menegaskan bahwa dalam konteks pelaksanaan UAS besok, maka UAS akan digantikan dengan tugas individu yang bersifat review materi atas pertemuan 1 sampai akhir dengan mencantumkan nilai-nilai apa yang Anda dapatkan dalam hal selama ini mengkaji mata kuliah pengantar studi Islam. Saya berharap nanti tugas ini itu menjadi tugas yang bagus dan merupakan sebuah revisi dari tugas-tugas yang sudah ada. Seperti itu teman-teman semua. Mohon maaf karena agak bising karena di sini lagi ada proses demonstrasi dan tanda tangan pelatihan orator di Fakultas Usuluddin. Mbak Huena. Halo Mbak Huena, bisa dengar suara saya? Mbak Faizulfa, bisa mendengar suara saya? Oke Mbak Faizulfa, saya minta Mbak Faizulfa untuk memberikan rangkuman atas beberapa hal yang sudah kita lakukan. Rangkuman bisa berupa kritik, saran, atau apapun yang membangun, sehingga nanti menjadi masukan buat saya sebagai fasilitator dalam mata kuliah ini agar lebih baik. Monggo Mbak Faizulfa. Bukan pelajarannya kan? Apa Mbak Faiz? Ini memberikan saran dan kritik atas pembelajarannya, bukan tentang rutin. Enggak. Kritik dan saran saja terhadap proses pembelajaran yang sudah kita lakukan. Atau harapan-harapan Anda ke depan seperti apa? Kuliahnya mau daring terus atau mau luring? Karena saya nggak tahu wacana ke depan semester depan ini apakah masih berjalan seperti pandemi atau sudah kembali lagi seperti biasa. Mbak Ais. Assalamualaikum, terima kasih sebelumnya. Kalau menurut saya, mungkin kuliah di semester 1 ini kurang ada feel-nya, mungkin karena daring ya Pak ya. Tetapi metode yang diberikan Pak Nanang yaitu dengan memberikan anak-anak kesempatan untuk bergantian menjelaskan materi, itu membuat kita jadi belajar untuk presentasi, lebih berani, dan juga memberi kita pelajaran untuk mencari materi sendiri. Maksudnya untuk mencari sendiri, memahami sendiri, baru setelah itu didiskusikan bersama-sama di kelas. Jadi menurut saya metode dari Pak Nanang bagus untuk kita belajar mencari sendiri dari berbagai media dan referensi. Begitu Pak, terima kasih. Bapak Ais, poin apa yang Anda bisa ambil dari mata kuliah pengantar studi Islam? Mbak Faiz, poin apa yang Anda bisa ambil dari mata kuliah pengantar studi Islam? Poin-poin aja, bisa 1, bisa 2. Jangan banyak-banyak. Ntar kalau banyak-banyak mutah. Jadi Islam dari berbagai teori. Mungkin saya
Satu sama lagi. Gimana, Mbak? Gimana? Gimana, Mbak Faiz? Mbak Faiz lulusan apa dulu SMA-nya? SMK, SMA atau Aliyah? SMA, Pak. Itu menjadi hal yang baru ya dalam hidup Anda ya. Dalam proses pendidikan Anda ya. Iya, Pak. Pengantar studi Islam. Saya Iya. nggak awal sampai Mbak Faiz itu menangkap bahwa mata tahu deskripsi apa atau kesan apa yang pernah dia peroleh Mbak Faiz. Nah, ketika mendengar mata kuliah pengantar studi Islam, kok kelihatannya kok kelihatannya apa gitu dulu. Ya, asing. Asing. Dan baru. Oke. Jadi yang berikutnya mungkin dari teman-teman yang lain akan ada yang mau menambahkan keterangan dari Mbak Faiz pada tadi proses evaluasi kita terhadap proses pembelajaran atau terhadap materi-materi yang ada pada pengajar. Saya persilahkan siapa yang mau. Ini tidak ada kaitannya dengan nilai, malah hanya menambah nilai. Dan ini nanti juga pertanyaan ini juga akan berkaitan dengan tugas UAS Anda terkait pada review beberapa pertemuan yang kita lakukan, yang adalah terkait pada nilai-nilai apa yang bisa kita ambil dan bisa kita implementasikan ke depan. Mbak Risa, silakan Mbak Risa. Halo Mbak Risa, are you there? Mbak Risa, Mbak Olia, Mbak sudah mau ngomong Mbak Risa. Saya persilakan Mbak Risa. Ya Mbak Risa, silakan. Kalau enggak, saya persilakan untuk Mas Bagus Ramadan. Halo, Mas Bagus Ramadan. Iya Pak. Apakah? Ya, silakan Mas Bagus Ramadan. Cuma kesan-kesan saja, nggak usah takut. Terus kesan saya buat ya. PSI ini itu dari cara Pak Nanang mengajar baik ya, soalnya mahasiswa diberi kesempatan untuk mencari materi sendiri. Setelah itu Pak Nanang mengkoreksi dan menjelaskan kesalahan-kesalahan dijelaskan oleh mahasiswa. Sama mungkin ya kalau pas awal-awal saya agak terbebani juga Pak, soalnya waktu SMA cuma satu mata pelajaran agama dan waktu dibagi-bagi lumayan banyak Pak. Oh gitu. Jadi kalian lagi proses adaptasi ya ini sebenarnya, beradaptasi. Gus, ketika sudah belajar mengetahui tentang studi Islam seperti itu, dan benak Anda itu ternyata belajar Islam itu sulit atau mudah? Bagi saya sendiri cukup sulit Pak. Cukup sulit. Oke. Tingkat kesulitannya di mana? Apakah tokoh-tokohnya
tidak pernah tidak pernah Anda jumpa, ya kalau berjumpa tidak ya, atau tidak pernah Anda kenal dan tidak pernah Anda mendapatkan biografinya, atau sulitnya itu karena dari sisi misalkan kalian dari sisi di kalian karena kalian ilmu komunikasi gimana memixkan ya atau mengintegrasikan antara kajian komunikasi dengan Islam gitu. Mungkin kesulitannya itu ya kalau di ya kan biasanya Mbak lebih, kalau di untuk SMA kan secara luas gitu Pak. Oh, secara luas. Jadi kalau di perbedaan ya lagi beradaptasi dengan proses perkuliahan ya. Iya Pak. Kalau di kampus, kalau di SMK atau SMA itu lebih umum, tapi kalau di terperinci dan lebih signifikan ya atau lebih apa ya, lebih mendalam kajiannya. Oke, terima kasih Mas Bab. Atau Sama-sama. apa kepada yang lain silakan, saya persilakan yang dulu lulus SMA atau ada di sini kelas ini yang lulusan pesantren. Ada Pak, saya Pak. Oke, silakan Pak Isnur. Ya, jadi selama saya belajar bersama Pak Nanang, alhamdulillah gitu. Meskipun memang bahasanya sangat sulit kalau di perkuliahan seperti kayak pendekatan antropologis konvensional kan itu bahasa baru bagi saya sebenarnya Pak. Kalau di pesantren kan nggak ada ya Pak kayak gitu. Dan pelajaran yang saya pelajari memang disebut sulit karena Pak Nanang juga kan langsung menjelaskan, namun di sisi lain memang saya harus banyak baca-baca lagi dan mulai beradaptasi gitu Pak dengan pelajaran yang di perkuliahan gitu Pak. Dulu Jadi di pesantren mana? Dulu saya di pesantren Al-Amin Tasikmalaya Pak. oh Tasikmalaya. Jadi tidak ada kesan ketika ikut mata kuliah ini Anda menjadi murtad kan? Enggak, malah lebih tertarik juga gitu Pak. Ternyata ilmu Islam tuh nggak hanya di sana gitu Pak. Ternyata masih banyak lagi gitu Pak. Sangat dalam banget. Dan yang saya ketahui gitu Pak, kan kalau saya nanya ke ustadz-ustadz itu yang pakai berpeci kayak gitu kan nggak membahas seperti ini, tapi yang Pak Nanang yang notabene-nya ternyata ilmu Islamnya itu lebih kritis lagi gitu Pak, wawasannya lebih bagus lagi gitu. Dan saya bisa menyeimbangkan antara ilmu yang ketauhidan di pesantren dan ilmu wawasan yang sangat tinggi ini dari Pak Nanang gitu Pak. Oke. Dan Islamnya pun nggak Islam yang monoton gitu Pak, lebih kritis lagi gitu, bisa menjawab seperti itu Pak. Oke. Ini kalau dalam bahasanya Cak Nurkolis Majid itu kan membumikan membumikan Islam. Kalau jujur itu namanya membumikan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu diterjemahkan oleh penganut agama Islam itu menjadi sebuah problem dalam kehidupan, menjadi sebuah solusi dalam kehidupan yang mampu menjawab problem-problem hidup umatnya. Sementara ini selama ini Al-Quran kan dianggap sebagai hal yang sakral, suci dan sebagainya, akan masih sedikit terobosan yang bisa menerjemahkan ajaran-ajaran Islam itu menjadi solusi untuk problem-problem hidup umatnya. Salah satu dalam konteks ini adalah problem hidup itu adalah ngomong tentang ketimpangan ekonomi dan sebagainya. Seharusnya Islam itu hadir di situ sehingga rahmatan lil alamin itu bisa terinternalisasi. Tapi sayangnya dalam konteks Islam terjadinya sebuah otoritas yang juga kerdilkan namanya kreativitas dan sebagainya, sehingga kadang-kadang dalam pengetahuan tentang Islam atau ajaran tentang Islam itu kadang-kadang ditafsirkan sebagai sakral, sebagai hal yang sakral, dan kadang-kadang juga tidak kita
dengan kondisi yang sakral itu bukan dari ajarannya sih, seperti yang terjadi, bukan dari ajarannya sih kondisi sakral itu, tapi terhadap individu-individu sebagai umat itu yang kadang-kadang menafsirkan agama itu terlalu sakral dan murni, sehingga sehingga timbul, kalau dalam konteks Karl Marx itu kan, sebagai agama sebagai candu, pelarian seseorang untuk tempat pelarian seseorang ya, menghibur diri dari penindasan yang ada. Kalau Karl Marx kan seperti itu. Atau agama dijadikan sebagai komodifikasi oleh apa ya, agama komodifikasi oleh para borjuis dalam melanggar kekuasaannya, melakukan sebuah hegemoni kayak gitu. Jadi dalam konteks Karl Marx sebenarnya, konteks ini, dalam konteks pertentangan antara kaum menengah dan kaum borjuis, dalam konteks ini agama dilibatkan oleh kaum borjuis dalam melakukan sebuah pelanggengan terhadap kepentingan para borjuis. Kalau konteks dulu ya, para borjuis itu ya yang terjadi kan ya antara kolaborasi antara pemegang saham dengan simbol-simbol keagamaan kayak pendeta dan sebagainya. Tapi dalam hal ini masih juga kita temui dalam kehidupan sehari-hari, di kekinian juga masih kita temui banyak orang yang menggunakan simbol-simbol agama untuk selalu dengan otoritasnya, karena ketika ngomong otoritas itu berhubungan dengan motivasi banyak atau berhubungan dengan kepentingan yang seperti itu. Mas Faiz Nur, Terima pingin lebih mendalam tentang kajian agama, silakan nonton film India namanya PK, judulnya PK. Sudah nonton belum? Di film India itu PK, bintangnya Amir Khan, itu bagus. Bagaimana Tuhan diciptakan oleh manusia untuk kepentingan ekonominya. Makanya PK, Amir Khan ngomong itu wrong. Jalan Tuhan itu untuk dibela karena Tuhan itu sudah besar. Baik Pak, siap. Ya, bagus di situ tuh. Tonton film PK. Film PK-nya bagus. Oke, baik tonton. Pak, siap. Oke, yang lain silakan. Yang dari pesantren selain Mas Faiz, Mbak Adiba, saya persilakan Mbak Adiba. Mbak Adiba, Jadi kan Mbak Adiba juga dari pesantren dulunya. Saya pesantrennya itu 2 kali, Pak. Jadi dari pesantren saya yang pertama sama kedua ini saya agak kaget gitu karena perubahan pembelajaran sama model pembelajaran agama yang diajarin itu agak berbeda. Terus sejujurnya waktu saya diajar Pak Nanang ini saya juga agak ada yang berbeda gitu sih sebenarnya. Tapi tahu gitu kalau sebenarnya pemahaman agama Islam itu dari berbagai persepsi, bukan cuma dari persepsi ini saja. Tapi intinya gini ya, intinya Mbak Adiba ya, jadi belajar studi Islam itu kan akan mengantarkan kita pada sebuah pola pikir yang terkotakku, maksudnya adalah boleh kita bermazhab, itu boleh, akan tetapi jangan sampai ketika menjadi sebuah sesuatu yang menciptakan sebuah perilaku yang terlalu fanatisme sempit, itu nggak boleh juga. Boleh kita bermazhab tapi tidak boleh menghargai lain yang mazhab. Nah, terkadang karena
sifat-sifat fanatisme sempit, sifat-sifat etnosentris dan sebagainya itu tergantung pada bagaimana proses perkembangan si individu itu. Jika individu itu dari kecil sampai besar dia hanya bersih dengan orang-orang yang satu golongan atau satu kotak aja, satu kelompok, maka ini punya peluang bahwa dia akan fanatis dan ortodoks. Akan tetapi ketika individu itu tumbuh dalam bentuk heterogen dengan berbagai macam budaya yang berbeda-beda, maka terkadang juga akan menciptakan sebuah sikap yang moderat dan pluralisme yang perlu ditekankan. Nah, dalam kajian dalam pengantar studi Islam kita diantarkan untuk bersifat seperti itu. Sehingga apa? Sehingga tidak ada rasa etnosentrisme. Etnosentrisme itu adalah menganggap perspektif kita paling benar dibanding perspektif orang lain gitu. Sehingga yang terjadi adalah saling menyalahkan. Sehingga yang terjadi adalah saling saling tuding menuding dan sebagainya. Padahal sebagai seorang akademisi dalam konteks ini kita santri, kita bukan seorang kita bukan seorang kiai, kita adalah seorang akademis yang meneliti, yang ingin mencari saran atas sebuah realitas. Kebetulan realitasnya itu adalah Islam. Ya, realitas yang kita kaji dalam konteks Islam, posisi kita artinya apa? Harus bebas dari rasa-rasa etnosentrisme itu. Jika kita menggunakan rasa etnosentris kita, fanatisme kita, maka yang akan dengan perspektif kita tanpa melibatkan perspektif yang hasil kebenaran yang akan kita dapatkan. Ini sangat sehingga dalam konteks ini dengan pengantar studi Islam ditempatkan di mana, Pak? Islam ditetapkan dalam konteks keilmuan itu ditetapkan sebagai sebuah objek kajian, bukan sebagai ajaran. Objek kajian yang kita pelajari dengan perspektif yang berbeda-beda. Itu. Toh nanti hasilnya ketika Anda melakukan penelitian dan mendapatkan hasil sebuah kebenaran, bisa saja nanti akan mampu memperbaiki kita juga dan dalam pemahaman kita terhadap agama itu sendiri. Ini esensi dari bagaimana kita Islam secara akademis, secara filosofis, dan secara rasionalis itu. Sebagai seorang akademis, salah satu syarat YGI adalah Anda mampu bersifat empiris. Yang kedua, Anda harus mampu membiasakan pola pikir yang rasional. Sehingga apa? Ketika ngomong dan sebagainya, saya yakin dalam konteks kalau Anda komunikasi antar budaya, diskusi itu bukan menang kalah. Jadi hasil dari sebuah, misalkan Anda diskusi ajaran agama dan sebagainya, diskusi itu tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Akan tetapi dalam proses diskusi, dalam perspektif komunikasi antar budaya, diskusi untuk memahami dari perspektif yang berbeda-beda, sehingga akan mencurahkan sebuah solusi yang sama. Begitu. Dan yang lain tentang pengantar studi Islam tadi sudah saya menjelaskan kira-kira nilai-nilai itu yang Anda dapatkan itu seharusnya seperti apa. Saya saudara dalam pengantar studi Islam, nilai-nilai yang Anda dapatkan ini mampu Anda internalisasikan dalam sehari-hari, baik itu dalam konteks religiusitas, baik itu dalam konteks sosial, dan baik itu juga dalam konteks pengembangan pengetahuan. Oke, ada yang perlu perjelas lagi kira-kira terkait pada evaluasi kita terhadap pengantar studi Islam.
Di pengantar studi Islam kita sudah tahu bagaimana para tokoh menafsirkan Islam kayak apa, bagaimana perbedaan mazhab seperti apa, bagaimana pendekatan lihat seperti apa. Intinya adalah bahwa dalam studi Islam ya kita tidak bisa boleh berpaku hanya dalam satu sudut pandang saja. Prof. Am katakan bahwa integrasi interkoneksi itu sifat poliperspektif, multiperspektif dalam melihat Islam dan tidak boleh dilakukan hanya dengan satu perspektif atau monoperspektif. Nah, namanya integrasi interkoneksi itu letaknya. Mengkaji Islam, Islam dikatakan sebagai objek kajian, ini dikaji dalam banyak perspektif. Dari banyak perspektif tersebut kita akan mendapatkan banyak pengetahuan, sehingga apa? Pengetahuan yang kita dapatkan ini akan mampu mempertebal pemahaman kita tentang objek yang kita kaji, yaitu Islam. Ini efek yang kita hasilkan sebagai umat Islam. Dan yang kedua juga, dalam perspektif yang berbeda, misalkan kita juga akan mendapatkan masukan kekurangan Islam, masyarakat Islam seperti apa, sehingga timbullah sebuah premis bahwa ajaran itu tidak akan pernah salah. Ayat Al-Quran, hadis tidak akan pernah salah. Yang salah adalah apa? Yang salah adalah orang yang menafsirkan dengan perspektif kepentingan. Nah, itu kadang-kadang kayak gitu premisnya. Begitu teman-teman tentang pengantar studi Islam. Semoga mata kuliah ini menjadi penghantar kalian, dan saya berharap nanti Anda semua ketika sudah semester 5 atau semester 6 atau semester 7 nanti bisa mempraktekkan bagaimana Anda melihat Islam itu dengan sudut pandang atau dengan perspektif keilmuan prodi kalian, yaitu prodi ilmu komunikasi. Kalau menurut Islam dalam konteks komunikasi, unsur-unsur komunikasi. Kalau saya menafsirkan bahwa Islam itu adalah pesan, gimana? Ya oke-oke saja. Islam itu adalah pesan yang bersumber dari ilahi, dan kemudian diterjemahkan oleh Nabi Muhammad menjadi sebuah pesan-pesan yang mampu diterjemahkan oleh secara sederhana, kan? Al-Quran itu kalam ilahi, kalau hadis itu kan namanya kalam manusiawi. Jadi hadis itu kan sebagai sebuah penjelas dan penegasan terhadap ajaran agama agar mudah diterima oleh semua golongan, agar mampu diterima oleh manusia. Itu hadis. Ya memang sumbernya hukum kita adalah Al-Quran dan hadis, tapi hadis tidak akan berseberangan dengan Al-Quran. Al-Quran masih bersifat ilahi yang harus diterjemahkan, maka oleh Nabi Muhammad ya diterjemahkan dalam tindakan, perbuatan, perkataan dan sebagainya, dan itu dibukukan sebagai sebuah hadis. Maka yang ketika ada kesalahan dalam menafsirkan, kesalahan fenomena realitas dan Islam disalahkan, bukan Islamnya yang harus disalahkan, tapi adalah orang yang memahami Islam itu yang harus disalahkan. Seperti itu, Mbak dan Mas yang kami hormati, bisa difahami ya esensi dari pengantar studi Islam. Nggih, Pak. Saya berharap nanti Anda bisa seperti itu. Jadi jadikanlah kajian-kajian komunikasi ini, karena Anda di UIN Sunan Kalijaga, menjadi sebuah kajian yang berbeda dengan ilmu komunikasi di UGM, ilmu komunikasi di UPN, ilmu komunikasi di kampus-kampus yang bukan berlatar Islam. Nah, tetapi Anda mengkaji komunikasinya itu kental dengan Islam itu, sehingga kajian-kajian akan berbeda, dan Anda akan, kalau Anda mengkaji
komunikasi murni, ilmu komunikasi tanpa melibatkan unsur Islam, maka Anda tetap akan kalah dengan UGM. Tapi kalau Anda menafsirkan, memakai perspektif komunikasi untuk mengkaji tentang Islam, maka Anda akan berbeda dengan anak UGM. Itu dulu yang saya pegang ketika saya lulus IAIN. Kebetulan saya juga dulu alumni Prodi Ilmu Komunikasi. Yep. Oke, kalau tidak ada pertanyaan enggak? Aulia, silakan. Untuk review materinya itu ada ketentuannya atau gimana, Pak? Kalau Maksudnya review kita materi tidak ada ketentuan, bebas. Tapi minim 1.500 kata. Ya, itu bebas ya, Pak. Tapi jangan dikasih saya sebuah hasil review yang ada nanti kata pengantarnya ya. Berarti kalau dibikin makalah itu malah bukan nge-review ya, Pak, nanti ya? Enggak. Saya enggak menerima tugas-tugas kayak gitu itu. Yang pertama ada kata pengantar, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan dan sebagainya. Saya hanya langsung aja review judulnya apa, nama, terus habis itu isi. Ya diisi itu Baik, nanti berarti... ya nama, ada judul. Ya kamu mereview itu kan tidak semuanya, tapi kamu akan tertarik dengan satu tema toh. Misalkan kamu bisa menggunakan, aku tertarik dengan tema ini Pak, saya akan mereview ini, silahkan. Ya mereview ini silahkan dengan kata-kata kalian sendiri ya, dengan kata-kata kalian sendiri. Ya tentunya di dalam pelaporan review itu kan nanti ada sub-sub dan sebagainya, ya kan? Ya di sub-sub itulah saya akan mencoba untuk menganalisis kerangka pikir kalian dan bagaimana kemampuan Anda menganalisis itu. Maka saya kasih gimana? Itu ya Pak, kan kita ada 10 materi. Nah, kita hanya fokus satu materi saja atau semuanya? Bisa semuanya, bisa Anda pilih-pilih. Mana yang sesuai dengan keinginan Anda. Bisa semuanya, bisa Anda pilih-pilih. Tapi tidak ada minimal ya Pak ya? Minimal tadi. Baik Pak, terima kasih. Minimal 1.500 kata. 1.500 kata itu isinya kata-kata semua loh, jangan gambar ya. 1.500 kata itu tidak ada daftar isi loh. Jadi langsung judulnya apa, terus nama, NIM, terus selanjutnya langsung kamu kasih pendahuluan, prolog lah atau apalah dan sebagainya. Tapi di dalam tugas review itu saya hanya melihat ada beberapa hal yang akan saya lihat. Yang pertama adalah bagaimana kemampuan Anda mendeskripsikan mendeskripsikan sebuah data gitu. Pertemuan-pertemuan kita itu kan data. Terus yang pertama adalah bagaimana kemampuan Anda mendata. Yang kedua adalah bagaimana Anda mampu menyusun mampu mengatur pola atau mampu berpikir sistematis. Ya, bagaimana Anda mampu berpikir sistematis. Dan yang ketiga adalah bagaimana Anda mampu membuat sebuah membuat sebuah hipotesa atau kesimpulan. Sehingga kesimpulan itu tadi yang bisa saya tekankan itu adalah nilai-nilai apa yang Anda bisa ambil dari deskripsikan tadi. Ya tentunya nilai-nilai itu tidak berseberangan dengan
mata kuliah pengantar studi Islam. Tapi nilai-nilai itu juga tidak akan jauh dari proses yang kita lakukan. Nilai-nilai itu juga tidak akan jauh dari pengetahuan dapatkan. Dan nilai-nilai itu juga tidak akan jauh dari diri kita sendiri. Dan nilai-nilai itu seyogyanya yang mampu kita akan lakukan ke depan. Gitu Mbak Aulia sama Mbak Faiz. Mudah toh? Nggak sulit kan? Baik, Pak. Nggak sulit. Pokoknya kalau sulit itu dipikirkan, tapi kalau dikerjakan ya mudah. Sesuatu itu kalau hanya dipikirkan ya sulit, tapi nggak dikerjakan. Ya, nanti ngirim, gimana? Nanti ngirim gimana? Untuk deadline-nya tanggal berapa nggih, Pak? Iya pas jadwal UAS-mu. Jadi mata kuliah ini jadwal UAS-nya kapan? Itu deadline-nya. Ya. Iya, Pak. Ya nanti saya akan bikin jadwal UAS nanti bisa dikumpulkan ya aja lah. Tidak lewat WA Mbak, jadi dikumpulkan di dikumpulkan di ketua kelas. Ketua kelas nanti ntar ngirim ke Google Drive ke saya, by Google Drive. Gitu. Ya. Jadi nanti dikasih nama sama NIM ya, filenya. Nama NIM. Jadi filenya namanya adalah file dan NIM. Itu nanti dikumpulkan ke ketua kelas, terus habis itu nanti ke ketua kelas ngomong ke saya lewat Google Drive. Begitu. Oke, terima kasih karena ini jam 11 saya siap-siap sholat Jumat. Semoga berkah dan mohon maaf jika saya ada salah yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Saya yakin saya juga banyak kekurangan dan mohon maaf jika ada sama ini. Dan saya berharap pertemuan kita ini memberikan berkah buat kita sebagai tali awal silaturahmi kita. Dan nanti ketika Anda sudah lanjut mata kuliah ini, saya juga membuka kesempatan kayak menakutkan. Kita bisa silaturahmi lagi. Kalau misalkan ada yang bertanya, yang sudah tak ingin ngomong-ngomong, saya persilahkan, nggak apa-apa. Jika di kampus kita adalah rekan belajar, tapi kalau di luar kampus kita tidak rekan belajar, tapi kita adalah sahabat. Oke, mohon maaf. Sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga mata kuliah ini, apa yang sudah kita pelajari bersama, mampu memberikan kontribusi terhadap pemahaman Anda mengenai Islam, studi Islam itu. Sekian dari saya. Mari kita tutup pertemuan akhir ini di mata kuliah pengantar studi Islam dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Kan Mas Faiz untuk memimpin doa. Mana Mas Faiz tadi? Mas apa tadi? Yang dari pondok tadi? Ya Pak, Mas Faiz. Faiz Nur Hailal. Faiz Nur Hailal. Ya, Mas Faiz untuk memimpin doa. Monggo Mas Faiz. Ya udah, kalau nggak ada yang Mas Faiz sudah nggak ada, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Di absensinya kirim ke saya ya. Baik Pak. Matur nuwun.